Bapak dan Ibu, para guru, pelukis masa depan bangsa dimanapun berada, video tutorial ini menjelaskan langkah-langkah penilaian oleh pendidik di tingkat sekolah menengah pertama. Salah satu tugas guru adalah melakukan penilaian, baik penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Seharusnya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu Assessment as Learning, Assessment for Learning, dan Assessment of Learning. Untuk membedakan ketiganya, Bapak dan Ibu dapat mencermati matrik berikut ini. Assessment as Learning atau penilaian sebagai pembelajaran berfungsi sebagai penilaian formatif yang dilaksanakan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Penilaian ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan metakognitif siswa agar dapat memonitor belajarnya sendiri untuk memperoleh capaian belajar yang maksimal. Peserta didik secara aktif terlibat dalam kegiatan penilaian dan diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri dan penilaian antar teman adalah contoh assessment as learning. Sama halnya dengan assessment as learning, pendekatan penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning juga berfungsi sebagai penilaian formatif. Penilaian ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak dan Ibu, penilaian ini juga dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada Assessment for Learning, guru memberikan umpan balik terhadap proses belajar siswa, memantau dan menentukan kemajuan belajarnya. Kuis, presentasi, mind mapping adalah contoh-contoh bentuk Assessment for Learning. Masih ada banyak lagi teknik yang dapat digunakan untuk assessment for learning. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah penilaian akhir pembelajaran atau assessment of learning yang berfungsi sebagai penilaian sumatif dan dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah adalah contoh-contoh assessment of learning. Selama ini, assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Penilaian seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar piramida penilaian berikut ini. Bapak dan Ibu, agar orientasi penilaian tetap pada jalur yang telah ditetapkan, penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Penilaian yang dilakukan mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian secara umum dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama adalah merencanakan penilaian. Kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Ketiga, melaksanakan penilaian. Keempat, menganalisis hasil penilaian. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian. Bapak Ibu, selamat datang di video tutorial perencanaan penilaian.
Sesi ini, Bapak dan Ibu akan melaksanakan perencanaan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan penilaian, adalah menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, membuat peta penilaian, menyusun jadwal penilaian. Langkah pertama dalam merencanakan penilaian adalah menganalisis KI dan KD. Kali ini, Bapak dan Ibu akan menganalisis KI dan KD sikap. Langkah-langkah menganalisis KI dan KD perencanaan penilaian sikap. 1. Mencermati butir sikap dan menganalisis KI 1, KI 2, visi dan misi sekolah. 2. Menentukan indikator sikap berdasarkan hasil analisis KI 1, KI 2, visi dan misi sekolah. Kali ini, Bapak dan Ibu mencermati dan menganalisis KI 1, KI 2, visi dan misi sekolah. Perhatikan KI 1 dan KI 2 pada layar. Kompetensi inti KI 1. Sikap spiritual. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti KI 2. Sikap sosial. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli dalam bentuk toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, perhatikan visi dan misi sekolah. Visi sekolah berbunyi, terwujudnya insan yang berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan. Misi sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif dan berprestasi. Menyiapkan kultur sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis KI 2, visi dan misi sekolah. Cara melakukan analisis KI 1 adalah dengan mengidentifikasi nilai sikap yang terdapat dalam KI 1. Perhatikan rumusan KI 1 pada tayangan ini. Pada tanda yang berkedip menunjukkan 2 kata kunci, yaitu menghargai dan menghayati. Berdasarkan analisis KI 1, Bapak dan Ibu menemukan 2 sikap spiritual, yaitu menghargai ajaran agama yang dianutnya dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu telah berhasil melakukan analisis KI 1. Langkah selanjutnya adalah menganalisis KI 2, visi dan misi sekolah. Cara menganalisis KI 2, visi dan misi sekolah sama dengan menganalisis KI 1. Perhatikan tayangan KI 2 dan visi sekolah. Dalam KI 2,
Bapak dan Ibu menemukan sikap sosial jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Pada visi dan misi sekolah ini, Bapak dan Ibu menemukan nilai sikap dari visi sekolah, berakhlak, kreatif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan pada misi, Bapak dan Ibu menemukan sikap beriman dan bertakwa, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan. Langkah berikutnya adalah memasukkan identifikasi nilai-nilai dalam tabel analisis KI1, KI2, dan visi sekolah. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam tabel seperti ini. Setelah Bapak Ibu melakukan analisis KI1, KI2, visi dan misi sekolah, langkah selanjutnya adalah membuat indikator sikap. Berikut ini adalah contoh membuat indikator sikap spiritual menghargai ajaran agama yang dianutnya dengan butir sikap taat beribadah. Bagaimana ciri-ciri orang yang taat beribadah? Misalnya, orang yang menghargai ajaran agama yang dianutnya adalah orang yang rajin berdoa, menjalankan ibadah, dan memberi salam. Bapak dan Ibu guru telah berhasil merumuskan 2 indikator orang yang taat beribadah. Indikator di atas hanya sebagai contoh. Bapak dan Ibu dapat mengembangkan dengan kalimat dan identifikasi yang berbeda. Indikator yang telah Bapak Ibu temukan kemudian dapat dituliskan pada matriks seperti ini. Kita menemukan bahwa setiap aspek sikap sosial maupun spiritual memiliki beberapa indikator. Minimal 1 aspek sikap memiliki 2 indikator sikap. Cara merumuskan indikator sikap spiritual di atas sama dengan cara merumuskan sikap sosial. Untuk merumuskan indikator sikap sesuai visi dan misi sekolah, caranya sama dengan merumuskan indikator sikap spiritual dan sosial. Bapak dan Ibu tentu sudah menguasai cara menganalisis butir nilai sikap pada KI1, KI2, visi dan misi sekolah. Apa langkah berikutnya? Langkah selanjutnya adalah membuat peta penilaian. Perlu diingat
Untuk mata pelajaran PPKN dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti masih melaksanakan satu langkah lagi, yaitu pemetaan KD sikap. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan PPKN memiliki perbedaan dalam melakukan analisis KI1, KI2, dan visi misi sekolah. Hal ini dikarenakan kedua mata pelajaran tersebut untuk KI1 dan KI2 memiliki KD. Dalam mata pelajaran PPKN, setelah melakukan analisis KI1, KI2, visi dan misi sekolah, selanjutnya adalah membuat pemetaan KD. Perhatikan tabel pemetaan KD mata pelajaran PPKN ini. Pada mata pelajaran PPKN, terdapat pasangan KD pengetahuan 3.5, KD keterampilan 4.5, KD sikap sosial 2.5, dan KD sikap spiritual 1.5. Silahkan perhatikan beberapa kata kunci yang menjadi pasangan pada KD di tabel ini. Pada kata-kata yang diberi tanda warna kuning, menunjukkan bahwa mata pelajaran PPKN memiliki 4 KD yang berpasangan. Karena semua KI dalam mata pelajaran PPKN memiliki KD, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan indikator pada setiap KD. Untuk KD sikap, berarti Bapak Ibu perlu merumuskan KD 2.5 dan 1.5. Perhatikan KD 2.5. KD tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa indikator. Misalnya dikembangkan menjadi 2 indikator seperti terlihat pada tayangan. Dalam tayangan terlihat bahwa KD 2.5 memiliki 2 indikator pencapaian kompetensi. KD 1.5 juga memiliki indikator yang sama. Bapak Ibu dapat merumuskan sendiri indikator tersebut atau tidak harus sama dengan contoh ini. Bahkan Bapak dan Ibu juga dapat menambahkannya.
Silahkan Bapak dan Ibu cermati kembali hasil perumusan indikator ini. Semua KI pada mata pelajaran PPKN memiliki KD. Setelah menganalisis KI, dilanjutkan menganalisis KD dan menyusun indikator berdasarkan KD. Hal ini juga berlaku untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Setelah merumuskan indikator penilaian sikap, langkah berikutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan pencatatan perkembangan sikap. Perhatikan pemetaan KD pada mata pelajaran PPKN. Khusus untuk penilaian sikap dalam mata pelajaran PPKN, perlu dibuat jadwal pelaksanaan perkembangan penilaian sikap. RPP yang disusun guru biasanya dirancang sesuai dengan urutan KD. Dengan demikian, Bapak dan Ibu telah menyiapkan RPP untuk 1 semester atau 1 tahun ajaran. Karena KI dan KD mata pelajaran PPKN selalu berpasangan, maka pencatatan penilaian sikap juga sudah dirancang dalam setiap pertemuan. Pada saat pembelajaran, tetap memperhatikan aspek sikap yang lain. Cermatilah tayangan di layar ini. Setiap KD sikap muncul dalam rancangan RPP mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2. Guru PPKN merencanakan pencatatan perkembangan sikap pada jadwal yang telah dirancang tersebut. Pada saat RPP nomor 5, butir sikap yang akan dinilai adalah yang ada pada kolom kedua dan waktunya terdapat pada kolom ketiga. Demikian perbedaan perencanaan penilaian sikap mata pelajaran PPKN dan pendidikan agama dan budi pekerti dengan mata pelajaran lainnya. Sesi selanjutnya adalah merancang penilaian pengetahuan. Langkah-langkah menganalisis KI dan KD perencanaan penilaian pengetahuan. 1. Mencermati KD dari KI 3. 2. Menyusun indikator pencapaian kompetensi. Perhatikan KI 3 mata pelajaran IPS kelas 8 ini. KI 3 berbunyi, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Selanjutnya, sandingkan KI 3 dan KD 3 mata pelajaran IPS kelas 8. Berikut ini adalah bunyi KD 3.1 mata pelajaran IPS kelas 8. Kemudian, Bapak dan Ibu menyusun indikator pencapaian kompetensi dari KD tersebut. Langkah yang dilakukan adalah menemukan target kompetensi pada KD, menentukan kata kerja operasional atau KKO, menentukan rincian materi, dan merumuskan IPK. Bagaimana cara menentukan target kompetensi pada KD? Target kompetensi adalah kompetensi utama yang diharapkan berupa kata kerja operasional atau KKO. Perhatikan KKO pada bunyi KD sebagaimana terlihat pada layar. Kata menelaah pada KD tersebut menunjukkan target kompetensi. Pusatkan perhatian Bapak Ibu pada kata menelaah. Identifikasilah kegiatan apa saja yang mencirikan menelaah. Perhatikan tabel pada tayangan. Bapak dan Ibu dapat menentukan bahwa KKO yang dapat digunakan untuk merumuskan IPK dari target kompetensi menelaah adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis. KKO yang dirumuskan menunjukkan tingkat berpikir peserta didik yang memuat fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Bapak dan Ibu telah menemukan KKO yang digunakan untuk menentukan indikator pencapaian kompetensi. Langkah selanjutnya adalah menentukan rincian materi pada KD tersebut. KD memiliki rincian materi 1. Letak geografis ASEAN. 2. Dampak negatif dari letak geografis ASEAN. 3. Pengaruh dari letak geografis ASEAN. Dengan demikian, terdapat 3 materi dari KD tersebut. Perhatikan tabel perumusan IPK ini. Masukkan KKO pada materi yang sudah dirumuskan. Kata mendeskripsikan dimasukkan di depan materi, maka jadilah 1 IPK. Bagaimana tips mudah merumuskan IPK? Bapak dan Ibu perlu memahami taksonomi pengetahuan Benjamin Bloom. Pemahaman ranah kognitif sangat penting, sehingga apabila Bapak dan Ibu belum merasa menguasai, silakan mempelajari materi tersebut. Bapak dan Ibu telah mempelajari proses perencanaan penilaian pengetahuan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu menyusun perencanaan penilaian keterampilan. Apa saja tahap yang dilakukan dalam merencanakan penilaian keterampilan? Langkah-langkah dalam perencanaan penilaian kompetensi keterampilan. 1. Mencermati rumusan KD dari KI 4. 2.
Menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Langkah-langkah perencanaan penilaian keterampilan mirip perencanaan penilaian pengetahuan. Setiap KD pengetahuan pasti punya pasangan KD keterampilan. Perhatikan KI 4 mata pelajaran IPS kelas 8 pada tayangan ini. KI 4 ini berbunyi, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, sandingkan KI 4 dan KD 4 mata pelajaran IPS kelas 8 tersebut. Berikut ini adalah bunyi KD 4.1 mata pelajaran IPS kelas 8. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun indikator pencapaian kompetensi dari KD tersebut. Langkah pertama adalah menemukan target kompetensi pada KD, menentukan kata kerja operasional atau KKO, menentukan rincian materi, dan merumuskan IPK. Bagaimana cara menentukan target kompetensi pada KD? Perhatikan KKO pada bunyi KD sebagaimana terlihat pada layar. Kata menyajikan pada KD menunjukkan target kompetensi. Perhatikan kata menyajikan pada KD. Identifikasilah kegiatan-kegiatan yang mencirikan menyajikan. Tentukan kata kerja operasional yang akan digunakan dalam rumusan IPK. Lihatlah tabel pada tayangan. Kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk merumuskan IPK dari target kompetensi menyajikan adalah menyajikan, membuat. Dengan demikian, kata menyajikan memiliki dua indikator pencapaian, yaitu menyajikan dan membuat. Setelah Bapak dan Ibu menemukan KKO, selanjutnya tentukan rincian materi dalam KD tersebut. Materi pada KD tersebut adalah laporan hasil diskusi dan peta ASEAN. Berdasarkan hasil analisis di atas, rumuskan minimal 2 IPK dari KD tersebut dengan cara mengaitkan kata kerja operasional dengan rincian materi. Dengan demikian, Bapak dan Ibu telah berhasil merumuskan perencanaan penilaian keterampilan.
Bapak dan Ibu telah melaksanakan perencanaan penilaian keterampilan. Bapak dan Ibu telah berhasil melakukan analisis KI dan KD sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah melakukan analisis KI dan KD, kegiatan perencanaan penilaian selanjutnya adalah membuat peta penilaian. Perhatikan contoh potongan peta penilaian pada tayangan ini. Bagian apa saja yang dapat Bapak Ibu lihat? Perhatikan tulisan RPP 1 pada kolom pertama. Bapak Ibu juga dapat memperhatikan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Temukan KD 3 dan KD 4. Berarti, Bapak dan Ibu telah menemukan KI dan KD dalam pemetaan ini. Bapak dan Ibu tentu tidak asing dengan istilah butir sikap, teknik, PH, PTS, dan PAS. Penjelasan teknik penilaian dituliskan baik dalam penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian sikap dapat menggunakan observasi dalam bentuk jurnal, penilaian, diri, dan penilaian antar teman. Teknik penilaian pengetahuan misalnya dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan teknik yang sering dipakai adalah produk dan praktek. Bapak dan Ibu dapat memperdalam tentang bentuk-bentuk penilaian dalam panduan penilaian. Bapak dan Ibu, tayangan ini menunjukkan semua pemetaan dalam satu semester. Bapak dan Ibu dapat mengamati setiap kegiatan yang dipetakan dalam matrik tersebut. Terdapat perbedaan pemetaan penilaian dalam mata pelajaran PPKN dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Karena mata pelajaran PPKN semua KI memiliki KD, maka semua KD terisi. Hal ini berbeda dengan mata pelajaran selain PPKN dan Pendidikan Agama. Bapak dan Ibu tentu sudah memahami dengan baik pemetaan penilaian dalam perencanaan penilaian. Kegiatan berikutnya adalah menyusun jadwal penilaian. Menyusun jadwal penilaian. Bapak dan Ibu pendidik bangsa dimanapun berada, terima kasih masih setia belajar perencanaan penilaian. Setelah berhasil membuat peta penilaian, langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal penilaian. Penyusunan jadwal sudah Bapak Ibu lakukan dalam setiap semester atau setiap tahun. Dalam membuat jadwal penilaian, Bapak dan Ibu cukup membuat jadwal yang dituangkan dalam prosem atau program semester. Perhatikan contoh prosem pada tayangan ini. Prosem ini merupakan jadwal penilaian mata pelajaran IPS.
Proses ini sudah memuat semua rencana penilaian guru dalam 1 semester. Apabila Bapak dan Ibu sudah membuat prosem, berarti perencanaan penilaian kita telah selesai. Perhatikan dengan baik bagian kolom-kolom prosem pada tayangan ini. Cermatilah kolom nomor, tema, dan subtema, waktu, dan nama-nama bulan. Nomor merupakan pembagian materi utama dalam 1 semester. Bapak Ibu dapat pula mengambil dari nama bab dari buku siswa yang digunakan dalam pembelajaran. Kolom waktu menggambarkan alokasi yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut. Sedangkan kolom bulan merupakan estimasi waktu yang akan digunakan dan jumlah minggu. Untuk prosem pada mata pelajaran PPKN, prinsipnya sama, Ibu Bapak. Hanya karena PPKN memiliki KD 1 dan KD 2, sehingga ada tambahan kolom. Bapak dan Ibu telah melakukan tahap perencanaan penilaian berupa penyusunan jadwal. Dengan demikian, Bapak dan Ibu telah melaksanakan tahap terakhir dalam perencanaan penilaian. Bapak dan Ibu telah melakukan analisis KI dan KD sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak dan Ibu juga telah membuat peta penilaian dan menyusun jadwal penilaian. Semoga Bapak dan Ibu tidak menemui kesulitan dalam mempelajari materi ini. Demikian Bapak dan Ibu, kita telah mempelajari bagaimana merencanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Semoga Bapak Ibu mampu melaksanakan dengan baik. Selamat datang di video tutorial penilaian sikap. Bapak dan Ibu, para guru Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam sesi video tutorial penilaian oleh pendidik pada aspek penilaian sikap. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari perencanaan penilaian sebelumnya. Bapak dan Ibu tentu masih ingat langkah-langkah pelaksanaan penilaian sikap, bukan? Mari Bapak Ibu saksikan langkah-langkah berikut. Bapak dan Ibu, siapa saja yang terlibat dalam penilaian sikap ini? Pertama adalah guru mata pelajaran yang berperan mengamati perkembangan sikap siswa di kelas yang diampunya dalam proses pembelajaran. Kecuali untuk mata pelajaran PPKN dan pendidikan agama dan budi pekerti dilakukan di kelas dan atau di luar kelas. Kedua adalah wali kelas yang berperan mengamati perkembangan sikap siswa di luar kelas untuk siswa yang diampunya. Ketiga adalah guru bimbingan dan konseling atau BK yang berperan mengamati sikap siswa di luar kelas, terutama untuk siswa yang diampunya. Baik Bapak Ibu, silakan disimak penjelasan masing-masing langkah penilaian sikap. Langkah pertama, merencanakan penilaian sikap yang sudah dijelaskan di bagian awal video tutorial ini. Bapak dan Ibu,
Sebelum masuk ke tahap berikutnya, ada baiknya Bapak Ibu mengingat kembali butir nilai sikap dari masing-masing kompetensi inti 1 atau KI 1, sikap spiritual dan kompetensi inti 2 atau KI 2, sikap sosial, visi dan misi sekolah. Untuk memperkuat kembali pemahaman tentang nilai sikap yang akan ditumbuhkan, Bapak Ibu dapat mencermati ulang sumber nilai sikap sebagai berikut. Pertama, sikap spiritual bersumber dari KI 1. Kedua, sikap sosial bersumber dari KI 2. Ketiga, visi dan misi sekolah. Setelah Bapak Ibu mengidentifikasi butir nilai sikap, maka langkah berikutnya adalah menentukan teknik penilaian sikap yang akan digunakan. Masih ingat kan Bapak Ibu tekniknya apa saja? Penilaian sikap dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Teknik observasi. 2. Teknik penilaian diri. 3. Teknik penilaian antar teman. Nah, Bapak Ibu, fungsi dari masing-masing teknik penilaian sikap tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, teknik observasi berfungsi untuk mencatat perilaku ekstrim siswa dalam bentuk jurnal. Kedua, teknik penilaian diri dan antar teman berfungsi sebagai dokumen konfirmasi perkembangan sikap siswa yang tercatat dalam jurnal setelah dilakukan tindak lanjut. Bapak dan Ibu, langkah kedua adalah mengembangkan instrumen penilaian sikap. Prosedur pengembangan instrumen penilaian sikap dapat dilakukan dengan mekanisme berikut. Pertama, mencermati kembali tabel pemetaan penilaian sikap. Kedua, mencermati indikator nilai sikap yang sudah dikembangkan pada tahap analisis KI, KD, dan visi misi sekolah. Ketiga, membuat format observasi dalam bentuk jurnal penilaian sikap. Komponen penting yang perlu disediakan antara lain: A. Nama format. B. Identitas sekolah. C. Petunjuk penggunaan. D. Tanggal pencatatan. E. Nama siswa. F. Catatan perilaku yang teramati. Dalam hal penyajian dan kelengkapan komponen format observasi, Bapak Ibu dapat mengkreasi lebih detail lagi. Begitu juga untuk penilaian diri antar teman. Berikut salah satu contohnya. Keempat, membuat format penilaian diri bila diperlukan. Komponen yang perlu disediakan antara lain sebagai berikut. A. Nama format. B. Identitas siswa. C. Petunjuk pengisian. D. Pernyataan siswa. E. Informasi pernyataan. Contohnya, kelima, membuat format penilaian antar teman bila diperlukan. Adapun komponen yang perlu disediakan antara lain: A. Nama format. B. Identitas siswa.
C. Petunjuk pengisian. D. Pernyataan siswa. E. Informasi pernyataan. Contohnya, keenam, membuat format catatan proses tindak lanjut dari perkembangan sikap. Komponen penting yang perlu disediakan antara lain sebagai berikut. A. Nama format. B. Identitas sekolah. C. Petunjuk penggunaan. D. Waktu pelaksanaan. E. Nama siswa. F. Catatan hasil kegiatan. G. Tanda tangan. Contohnya, ketujuh, membuat format rekapitulasi pencatatan hasil penilaian sikap. Komponen penting yang perlu disediakan antara lain sebagai berikut. A. Identitas sekolah. B. Petunjuk penggunaan. C. Waktu pelaksanaan. D. Nama siswa. E. Catatan hasil kegiatan. F. Tanda tangan. Berikut adalah salah satu contohnya. Bapak dan Ibu, langkah ketiga dalam penilaian sikap adalah melaksanakan penilaian sikap. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penilaian sikap adalah sebagai berikut. Pertama, mencermati butir sikap yang menjadi fokus pengembangan sikap atau penguatan karakter yang tertuang pada RPP. Kemudian, lakukan pengamatan berdasarkan rubrik penilaian sikap yang dituangkan dalam lembar observasi. Kedua, mengisi lembar jurnal sikap dengan catatan sikap siswa yang ekstrim, baik atau kurang baik, yang muncul saat pembelajaran berlangsung. Meskipun sikap yang muncul tersebut bukan merupakan butir sikap yang menjadi fokus pengamatan. Pengisian catatan jurnal sikap tersebut dapat dilakukan saat pembelajaran berlangsung atau setelah selesai proses pembelajaran. Bapak dan Ibu juga dapat melakukan tindak lanjut secara persuasif, terutama kepada siswa yang menunjukkan sikap ekstrim kurang baik. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat meneruskan pembimbingannya di luar kelas, misalnya di ruang guru atau tempat lain yang lebih nyaman. Keempat, mencatat hasil tindak lanjut pada kolom tindak lanjut perkembangan sikap spiritual atau sikap sosial yang dikembangkan di dalam jurnal sikap. Kelima, melakukan konfirmasi nilai sikap yang dicatat dalam tindak lanjut melalui penilaian diri dan atau antar teman. Bapak Ibu dapat meminta siswa mengisi lembar penilaian diri dan atau penilaian antar teman, misalnya dalam bentuk angket. Penilaian tersebut dapat dilakukan, misalnya di akhir sesi penilaian tengah semester atau PTS, atau penilaian akhir semester atau PAS, atau penilaian akhir tahun atau PAT. Penilaian ini bisa juga dilakukan setelah Bapak Ibu melakukan tindak lanjut minimal 1 kali dalam 1 semester. Bapak dan Ibu, sekarang sampailah pada langkah keempat, yaitu melakukan analisis hasil penilaian sikap. Langkah dalam menganalisis hasil penilaian sikap adalah sebagai berikut. Pertama,
Bapak Ibu perlu mencermati catatan perkembangan sikap siswa pada jurnal selama 1 semester. Selain itu, Bapak Ibu perlu memperhatikan juga hasil penilaian diri dan penilaian antar teman sebagai dokumen konfirmasi untuk catatan perkembangan sikap siswa. Kedua, Bapak Ibu perlu membandingkan perkembangan sikap sebelum dan sesudah dilakukan tindak lanjut. Ketiga, Bapak Ibu perlu membuat rekapitulasi siswa yang tetap tidak berubah sikapnya menjadi lebih baik meskipun telah dilakukan tindak lanjut. Selanjutnya, pada langkah keempat, Bapak Ibu perlu membuat rekomendasi siswa tersebut untuk dilakukan pembinaan khusus oleh wali kelas dan atau guru BK. Kini, tibalah saatnya pada langkah kelima, langkah terakhir dalam penilaian sikap, yaitu memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian sikap. Langkah dalam memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian sikap adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu perlu membuat rekapitulasi catatan final perkembangan sikap siswa untuk diserahkan atau dikirimkan kepada wali kelas di akhir semester. Kedua, wali kelas bersama guru BK merekap semua catatan final sikap dari semua guru mata pelajaran untuk dibahas dalam rapat pleno Dewan Guru. Keputusan akhir dalam penilaian sikap spiritual dan sosial siswa berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Guru. Ketiga, wali kelas bersama guru BK merumuskan deskripsi sikap spiritual maupun sikap sosial siswa dan memberikan predikat terhadap masing-masing sikap tersebut untuk kemudian dimasukkan dalam rapor capaian kompetensi siswa. Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan deskripsi sikap tersebut adalah: pertama, awali kalimat deskripsi dengan pengakuan sesuai dengan predikat yang dicapai untuk kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Misal, sangat baik, baik, dan seterusnya. Kedua, tuliskan hal-hal atau sikap yang ekstrim positif yang mengikuti kalimat awal tadi. Ketiga, cantumkan modus capaian kompetensi sikap sesuai dengan indikator sikap yang dikembangkan. Keempat, tuliskan pada bagian akhir frasa kalimat motivasi yang diikuti indikator sikap yang belum baik, bila ada. Nah, Bapak Ibu, itulah 5 langkah dalam penilaian sikap. Bisa disebutkan kembali satu persatu apa saja langkah-langkah yang dimaksud? Baik, terima kasih. 1. Merencanakan penilaian sikap. 2. Mengembangkan instrumen penilaian sikap. 3. Melaksanakan penilaian sikap. 4. Melaksanakan analisis hasil penilaian sikap. 5. Memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian sikap. Bapak dan Ibu para guru Indonesia, demikian tayangan video tutorial penilaian sikap. Yang sesungguhnya penilaian sikap ini merupakan bagian dari tanggung jawab sehari-hari guru.
Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menginspirasi. Penilaian pengetahuan. Di video ini, guru akan dipandu untuk membuat penilaian pengetahuan. Sudah siap Bapak dan Ibu? Mari saksikan penjelasan lengkapnya berikut ini. Apa dan bagaimana penilaian pengetahuan itu? Perhatikan penjelasan singkat berikut ini. Bapak dan Ibu, penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi dimensi pengetahuan dengan penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir mulai dari tingkat mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Dimensi pengetahuan terdiri atas: pertama, pengetahuan faktual, yaitu elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk mempelajari suatu ilmu atau menyelesaikan masalah. Kedua, pengetahuan konseptual, yaitu hubungan antar elemen dalam struktur besar yang memungkinkan elemennya berfungsi secara bersama-sama. Ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mempraktekkan suatu metode, dan menggunakan keterampilan. Keempat, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognitif diri sendiri, bagaimana kognitif bekerja, serta bagaimana mengatur pengetahuan yang dimiliki. Bapak dan Ibu, agar lebih mudah memahami penilaian pengetahuan, perhatikanlah contoh pemetaan dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif berikut ini. Bapak dan Ibu, lalu bagaimana aspek pengetahuan ini dinilai? Ada beberapa pilihan teknik penilaian. 1. Kompetensi dasar pengetahuan dapat dinilai dengan menggunakan satu atau lebih teknik penilaian pengetahuan sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar pada kompetensi inti 3. Teknik penilaian yang biasa digunakan dalam penilaian pengetahuan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Pertama, tes tertulis bertujuan mengetahui penguasaan pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau pengambilan nilai. Bentuknya terdiri dari benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian atau melengkapi, uraian. Kedua, tes lisan bertujuan mengecek pemahaman peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran. Ketiga, penugasan bertujuan memfasilitasi penguasaan pengetahuan selama proses dan akhir pembelajaran. Bapak dan Ibu, secara garis besar, langkah penilaian pengetahuan sama dengan penilaian sikap dan keterampilan. Langkah penilaian pengetahuan terdiri atas: pertama, perencanaan penilaian pengetahuan. Kedua, pengembangan instrumen penilaian pengetahuan. Ketiga, pelaksanaan penilaian pengetahuan.
Yang keempat, melakukan analisis hasil penilaian pengetahuan, serta kelima, pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pengetahuan. Bapak Ibu, kegiatan perencanaan penilaian akan memberikan gambaran dan desain operasional terkait tujuan, bentuk, teknik, frekuensi, pemanfaatan, dan tindak lanjut penilaian pengetahuan. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh guru saat melaksanakan perencanaan penilaian pengetahuan. Apakah masih ingat penjelasan di video perencanaan penilaian? Ya, tepat sekali. Langkah perencanaan penilaian pengetahuan meliputi: pertama, mencermati rumusan kompetensi inti 3. Kedua, mencermati kompetensi dasar 3 dari kompetensi inti 3. Serta ketiga, menyusun indikator pencapaian kompetensi dasar 3. Setelah menyelesaikan tahap perencanaan penilaian, kita akan memasuki tahap pengembangan instrumen penilaian. Bagaimana? Sudah siap Bapak dan Ibu untuk melakukan pengembangan penilaian pengetahuan? Setelah guru melaksanakan perencanaan penilaian, seperti pada video perencanaan penilaian, Bapak dan Ibu dapat memulai mengembangkan instrumen penilaian dengan terlebih dulu menyusun kisi-kisi penilaian pengetahuan. Kisi-kisi merupakan spesifikasi yang memuat kriteria soal yang akan ditulis, yang meliputi komponen kompetensi dasar, cakupan materi, indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Kisi-kisi disusun untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang seharusnya diukur secara proporsional. Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dengan kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi akan terwakili secara memadai. Setelah pembuatan kisi-kisi penilaian selesai, Bapak dan Ibu dapat menelaah kesesuaian komponen kisi-kisi penilaian bersama rekan sejawat forum guru. Kegiatan menelaah kisi-kisi bertujuan untuk mengecek apakah bentuk soal sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, apakah indikator yang dirumuskan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, apakah bentuk instrumen sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Apabila didapatkan ketidaksesuaian, maka guru dapat merevisi kisi-kisi sesuai dengan hasil telaah. Sebaliknya, jika telah selesai, guru dapat menyusun instrumen penilaian. Bapak dan Ibu, tahap selanjutnya adalah guru menyusun instrumen penilaian berdasarkan kisi-kisi penilaian yang telah direvisi. Agar memudahkan guru pada saat pelaksanaan penilaian, maka instrumen penilaian pengetahuan yang dibuat terdiri atas soal, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Pendidik dapat memilih teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Bapak Ibu, sebelum instrumen penilaian diujikan kepada siswa,
instrumen penilaian ditelaah oleh rekan sejawat guru untuk mengecek kesesuaian instrumen dengan materi, kesesuaian instrumen dengan konstruksi, kesesuaian instrumen dengan bahasa. Bapak dan Ibu, instrumen penilaian yang telah dibuat apakah sudah layak? Jika belum, guru dapat merevisi sesuai dengan kriteria. Jika sudah, artinya Bapak dan Ibu siap melaksanakan penilaian pengetahuan. Bapak dan Ibu, pelaksanaan penilaian pengetahuan dilakukan berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang dilakukan oleh guru, sebagaimana yang tercantum dalam program semester dan program tahunan. Berdasarkan bentuknya, pelaksanaan penilaian pengetahuan terdiri atas pelaksanaan penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS. Setelah melaksanakan penilaian, guru dapat melakukan pengolahan nilai. Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian sesuai tuntutan kompetensi dasar atau KD. Bapak dan Ibu, selanjutnya menganalisis hasil penilaian. Nilai yang telah diolah guru dapat digunakan untuk menentukan ketuntasan individu, ketuntasan kelas, dan ketuntasan indikator. Analisis hasil penilaian harian atau HPH merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian harian melalui tes tertulis dan atau penugasan untuk setiap KD. Berdasar hasil penilaian harian ini, guru dapat menentukan apakah siswa telah tuntas pada kompetensi dasar tertentu. Siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal pada kompetensi dasar tertentu perlu ditindaklanjuti dengan remedial. Sedangkan siswa yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal diberikan pengayaan. Hasil penilaian tengah semester atau HPTS merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian tengah semester atau PTS melalui tes tertulis dengan materi semua KD dalam tengah semester. Program remedial dapat diberikan kepada siswa apabila hasil penilaian tengah semester tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Sedangkan program pengayaan dapat diberikan kepada siswa apabila hasil penilaian tengah semester telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Hasil penilaian akhir semester atau HPAS merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian akhir semester atau PAS melalui tes tertulis dengan materi yang diujikan terdiri atas semua KD dalam satu semester. Pengolahan dari HPH, HPTS, dan HPAS dengan menggunakan formulasi dengan atau tanpa pembobotan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan merupakan hasil penilaian akhir atau HPA siswa. Bapak dan Ibu, kita sampai pada tahap pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian pengetahuan. Bapak Ibu,
Hasil penilaian ini dapat bermanfaat untuk siswa, guru sendiri, satuan pendidikan, dan juga orang tua siswa. Bagi siswa, dapat memotivasi agar lebih giat belajar atau assessment as learning. Bagi guru, untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran atau assessment for learning. Bagi satuan pendidikan, dapat memetakan mutu pembelajaran atau assessment of learning. Dan bagi orang tua, dapat membantu siswa belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Satuan pendidikan harus melaporkan hasil kegiatan secara berkala, yaitu berupa laporan hasil belajar tengah semester, hasil belajar akhir semester, dan hasil belajar akhir tahun dalam bentuk rapor. Bapak Ibu, mudah kan melakukan penilaian pengetahuan? Kegiatan apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan penilaian pengetahuan? Bagus sekali! Penilaian pengetahuan meliputi kegiatan pertama, perencanaan penilaian. Kedua, pengembang instrumen penilaian. Ketiga, melaksanakan penilaian. Keempat, melakukan analisis hasil penilaian. Kelima, memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian. Demikian Bapak dan Ibu uraian tentang penilaian untuk aspek pengetahuan. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih dan selamat berkarya. Bapak Ibu, selamat datang di video tutorial penilaian keterampilan. Pada tayangan ini, disajikan langkah-langkah penilaian oleh pendidik untuk aspek keterampilan. Sudah siap kan Bapak Ibu? Silakan mengikuti penjelasannya berikut ini. Penilaian aspek keterampilan dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Bapak dan Ibu, lalu bagaimana aspek keterampilan ini dinilai? Ada beberapa pilihan teknik penilaian. 1. KD keterampilan dapat dinilai dengan menggunakan satu atau lebih teknik penilaian keterampilan sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Teknik penilaian yang pertama adalah praktek. Teknik ini bertujuan untuk menilai kemampuan siswa, mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya, membaca karya sastra, berpidato, menggunakan peralatan laboratorium, bermain bola voli, menyanyi, menari, memainkan alat musik, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, teknik lainnya adalah produk. Teknik ini menilai keterampilan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh penilaian produk misalnya, membuat kerajinan tangan,
membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, dan sebagainya. Teknik lainnya adalah proyek. Teknik ini menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode waktu tertentu. Contoh penilaian proyek misalnya, membuat makanan atau minuman, membuat video percakapan, mencipta rangkaian gerak senam berirama, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah portofolio. Teknik ini merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Ada beberapa tipe portofolio, yaitu portofolio kerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio pilihan. Karya peserta didik yang dapat disimpan sebagai dokumen portofolio, misalnya karya kerajinan tangan, gambar atau lukisan, surat penghargaan atau piagam, foto-foto prestasi, dan sejenisnya. Bapak dan Ibu, untuk mengukur keterampilan dalam ranah berpikir abstrak, misal membaca, menulis, menyimak, dan menghitung, dapat digunakan teknik lain. Sebagai contoh, pada mata pelajaran matematika, siswa menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep-konsep dalam mata pelajaran tersebut. Demikian juga halnya dengan mata pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran rumpun bahasa, siswa mengerjakan tugas membaca atau mendengarkan dalam bentuk jawaban bersayap atau maupun rekognisi atau recognition dalam bentuk pilihan ganda, menjodohkan, atau benar salah. Ada cukup banyak pilihan ya Bapak Ibu. Silakan pilih yang paling sesuai. Matrik berikut dapat membantu Bapak dan Ibu untuk memilih teknik penilaian yang sesuai. Teknik praktik digunakan bila penilaian difokuskan pada proses menyelesaikan tugas atau mendemonstrasikan kompetensi tertentu. Respon yang dituntut dari teknik ini adalah aktivitas siswa sesuai dengan tuntutan kompetensi. KD yang paling sesuai dinilai dengan teknik praktik adalah KD yang berpotensi teraktualisasi dalam bentuk tindakan atau aktivitas tertentu dalam waktu relatif singkat. Bila Bapak dan Ibu memfokuskan penilaian pada kualitas produk yang dihasilkan,
teknik yang paling sesuai adalah teknik produk. Teknik ini menuntut respon yang berupa produk. KD yang paling sesuai dengan teknik ini adalah KD yang berpotensi menghasilkan produk. Teknik proyek menekankan penilaian pada aplikasi pengetahuan dalam bentuk proyek. Proses dan produk adalah respon yang dituntut pada teknik ini. KD yang seperti apa yang sesuai dengan teknik ini? Tentunya berpotensi untuk teraktualisasi dalam bentuk tindakan atau aktivitas tertentu dalam waktu relatif lama. Selanjutnya adalah portofolio, yang menuntut kumpulan hasil karya sebagai responnya. Ketika Bapak dan Ibu fokus pada penilaian terhadap aplikasi pengetahuan sebagai hasil teknik praktik, produk, proyek, dan teknik lain, pilihlah portofolio. Teknik ini juga mengakomodasi karya-karya siswa di luar yang ditugaskan guru. Tentunya, teknik ini sesuai untuk KD-KD yang berpotensi menghasilkan karya. Teknik lain digunakan bila Bapak dan Ibu menilai kemampuan siswa dalam berpikir abstrak. Teknik ini menuntut respon yang berupa penyelesaian masalah. Teknik ini sesuai untuk KD yang berpotensi untuk penyelesaian masalah. Teknik-teknik penilaian tersebut dapat juga digunakan dalam penilaian oleh satuan pendidikan, misalnya PTS, PAS, PAT, dan ujian sekolah. Yang membedakan keduanya adalah keluasan cakupan KD yang diujikan. Bila digunakan dalam penilaian oleh satuan pendidikan, tentunya teknik-teknik tersebut mencakup KD yang lebih banyak daripada bila digunakan dalam penilaian oleh pendidik, misalnya penilaian harian. Pada tayangan tutorial yang lain. Bapak dan Ibu, langkah yang kedua adalah mengembangkan instrumen penilaian. Lalu, melaksanakan penilaian. Selanjutnya adalah melakukan analisis hasil penilaian. Memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian merupakan langkah yang terakhir. Bapak dan Ibu, mari ikuti penjelasan untuk setiap langkahnya. Langkah pertama, merencanakan penilaian. Tidak kita bahas lagi pada bagian ini karena sudah disajikan pada video tutorial penilaian oleh pendidik yang lain. Langkah berikutnya adalah mengembangkan instrumen penilaian. Selama ini, bagaimana Bapak dan Ibu mengembangkan instrumen penilaian? Apakah sudah sesuai dengan prosedur berikut ini? Pengembangan instrumen penilaian diawali dengan menyusun kisi-kisi penilaian berdasarkan hasil analisis KI dan KD. Sebelum kisi-kisi penilaian keterampilan dikembangkan menjadi tugas, lakukan telaah untuk mengetahui apakah semua komponen kisi-kisi telah sesuai. Lalu, berdasarkan hasil telaah, lakukan revisi. Bapak dan Ibu, berdasarkan kisi-kisi yang telah direvisi, susunlah instrumen penilaian.
Langkah selanjutnya adalah telaah kualitatif terhadap instrumen yang telah dikembangkan. Dan langkah yang terakhir adalah merevisi instrumen penilaian yang belum memenuhi kriteria berdasarkan hasil telaah. Bapak dan Ibu, mari kita ikuti uraian lengkap untuk masing-masing langkah tersebut. Hal pertama yang dilakukan dalam mengembangkan instrumen penilaian keterampilan adalah menyusun kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi ini dikembangkan berdasarkan hasil analisis KI dan KD. Berikut adalah contoh kisi-kisi yang telah dikembangkan. Bapak dan Ibu, setelah ini apakah kita akan langsung menyusun tugasnya? Tentu saja tidak. Kisi-kisi harus ditelaah terlebih dahulu untuk melihat apakah semua komponennya sudah sesuai. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan untuk memandu proses telaah. Selanjutnya, berdasarkan hasil telaah, kisi-kisi direvisi hingga siap untuk dikembangkan menjadi tugas. Berdasarkan kisi-kisi yang telah direvisi tersebut, barulah instrumen penilaian disusun. Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunannya. Pada tahap ini, dikembangkan juga rubrik penilaian, pedoman penskoran, dan contoh jawaban bila diperlukan. Nah, instrumen penilaian sudah jadi. Namun Bapak dan Ibu tidak dapat langsung menggunakannya. Terlebih dahulu, lakukan telaah kualitatif untuk melihat apakah instrumen tersebut dapat langsung digunakan ataukah harus direvisi terlebih dahulu atau justru harus diganti. Nah, yang terakhir ini semoga tidak terjadi karena hal itu berarti Bapak dan Ibu harus menyusun ulang instrumen. Perhatikan beberapa hal berikut ketika melakukan telaah. Berikut adalah contoh lembar telaahnya. Bila dalam instrumen penilaian memang ternyata ada yang kurang sesuai atau belum memenuhi kriteria tertentu, revisi harus dilakukan. Bapak dan Ibu, setelah benar-benar siap, instrumen dapat digunakan dalam pelaksanaan penilaian. Lakukan penilaian keterampilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan menggunakan satu atau lebih teknik penilaian, yaitu praktik, produk, proyek, atau teknik lainnya yang sesuai. Gunakan instrumen penilaian yang telah dibuat sesuai dengan cakupan materi dalam 1 KD. Setelah selesai dilaksanakan penilaian, lakukan pengolahan hasil penilaian sesuai dengan contoh jawaban, rubrik penilaian, dan pedoman penskoran.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas kan penjelasan tadi? Bisa kita lanjutkan ya ke langkah berikutnya? Baik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis hasil penilaian. Setelah nilai-nilai diperoleh, cermati nilai atau skor tersebut pada tiap butir aspeknya untuk melihat seberapa baik kompetensi telah dikuasai siswa. Pada contoh berikut, digunakan teknik penilaian proyek. Setiap aspek penilaiannya dicermati pencapaiannya oleh siswa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, kebahasaan, dan produk. Selanjutnya, bandingkan nilai perolehan dengan KKM untuk mengetahui berapa siswa yang sudah mencapai KKM dan yang belum, seperti pada contoh berikut. Bapak dan Ibu, berikutnya hasil analisis disimpulkan untuk mengetahui butir-butir aspek mana saja yang masih lemah dari setiap siswa. Berikut adalah contohnya. Bapak dan Ibu, apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah analisis selesai? Benar sekali, lakukan pembelajaran remedial dan atau pengayaan. Kepada siapa pembelajaran remedial diberikan? Ya, benar. Pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM. Berikut adalah alternatif cara untuk melakukan pembelajaran remedial. Pada saat kegiatan pembelajaran remedial berlangsung, dapat dilaksanakan penilaian for learning dan as learning secara bersamaan atau bergantian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Selanjutnya, dilaksanakan penilaian remedial dan dibuat rekapitulasi nilainya. Sementara itu, kepada siswa yang telah mencapai atau melampaui KKM diberikan pengayaan. Kegiatan-kegiatan berikut dapat dijadikan sebagai alternatif. Pengayaan tidak dilakukan berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial dan pada umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Bapak dan Ibu, sampailah kita pada langkah terakhir penilaian aspek keterampilan, yaitu memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian. Pernahkah terlintas di benak Bapak dan Ibu selain untuk dilaporkan, hasil penilaian keterampilan akan dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Ya, ada beberapa manfaat hasil penilaian keterampilan, seperti halnya penilaian pengetahuan, di antaranya terkait dengan perbaikan proses dan hasil pembelajaran, identifikasi kemampuan dan perkembangan peserta didik, serta peta mutu dari satuan pendidikan. Nah, jadi hasil penilaian harus sangat dimaksimalkan pemanfaatannya. Bapak dan Ibu, bagian selanjutnya adalah melaporkan hasil penilaian dalam bentuk rapor. Hal-hal apa saja yang Bapak dan Ibu kerjakan saat menyiapkan rapor? Pastinya ada beberapa tahap ya. Bagaimana masing-masing tahap dilakukan? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Proses diawali dengan membuat laporan hasil kemajuan belajar siswa.
Satu KD keterampilan dapat dinilai lebih dari satu kali dengan teknik-teknik yang sama maupun berbeda. Bila digunakan teknik yang sama, skor akhir untuk KD tersebut adalah nilai yang tertinggi atau optimum. Bila digunakan teknik-teknik yang berbeda dengan asumsi bobot penilaiannya sama, skor akhir KD tersebut adalah nilai rata-ratanya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu menentukan nilai akhir capaian siswa. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah menentukan predikat berdasarkan nilai akhir yang diperoleh yang dibandingkan dengan KKM. Tahap berikutnya adalah membuat deskripsi capaian kompetensi peserta didik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan deskripsi. Cermati contoh deskripsi berikut sebagai inspirasi. Bapak dan Ibu, setelah semuanya sudah siap, serahkan laporan hasil penilaian kepada wali kelas. Nah, selesai sudah keseluruhan langkah dalam penilaian untuk aspek keterampilan. Tidak sulit, bukan? Demikian tayangan tentang penilaian aspek keterampilan. Sebelum diakhiri, Bapak dan Ibu akan diingatkan kembali hal-hal penting terkait penilaian untuk aspek keterampilan melalui beberapa pertanyaan berikut ini. Sudah siap ya? Baik, pertanyaan pertama. Apa saja teknik-teknik penilaian untuk aspek keterampilan? Apa jawaban Bapak dan Ibu? Benar sekali, Bapak dan Ibu memang hebat. Keterampilan dapat dinilai dengan teknik-teknik penilaian berikut. Sudah siap dengan pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu? Baik, mohon disimak ya. Apa saja langkah-langkah dalam penilaian keterampilan? Apa jawaban Bapak dan Ibu? Tepat sekali. Langkah-langkah dalam penilaian keterampilan meliputi hal-hal berikut ini. Soal yang terakhir. Benar atau salah? Keterampilan dapat dinilai dengan menggunakan lebih dari satu teknik penilaian. Benar atau salah, Bapak dan Ibu? Tepat sekali. Jawabannya adalah benar. Keterampilan dapat dinilai dengan menggunakan lebih dari satu teknik penilaian. Demikian Bapak dan Ibu, uraian tentang penilaian untuk aspek keterampilan. Semoga dapat menginspirasi. Bapak dan Ibu, para guru pelukis masa depan bangsa dimanapun berada, demikian tadi tayangan video tutorial penilaian oleh pendidik. Sekali lagi perlu diingat bahwa penilaian yang dilakukan hendaknya tidak hanya assessment of learning atau penilaian sumatif, namun juga assessment as learning dan for learning yang merupakan penilaian formatif.
Memang tugas penilaian bukanlah pekerjaan yang mudah, namun sangat penting artinya bagi arah pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dylan William yang pada tahun 2013 mengatakan bahwa hanya melalui penilaianlah dapat diketahui apakah pembelajaran berhasil seperti yang direncanakan. Penilaian benar-benar merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara mengajar dan belajar. Semoga tayangan tadi memberikan manfaat. Terima kasih dan selamat berkarya.